Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya kesehatan dan kesembuhan datang di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah itu digenapi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang akan diadakan pemilu pada bulan April ini. Kami berdoa kiranya segala kuasa-Mu Tuhan dan Roh Kudus berkuasa atas segala tempat di negeri ini Tuhan, baik di gunung sampai ke lautan, di daratan Tuhan. Kami mengikat semua kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kebencian, kuasa-kuasa kemarahan, kuasa-kuasa adu domba antara sesama kami ikat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sehingga ada damai sejahtera bagi bangsa kami.
dan dalam waktu pemilu dapat berjalan dengan damai dan sejahtera. Kiranya Engkau juga memilih dan menetapkan presiden yang Tuhan telah pilih dan tetapkan, sehingga presiden ini akan menjalankan di dalam kekuasaan eksekutifnya dengan sebaik-baiknya. Tentunya dia akan takut akan Tuhan dan menjalankan apa segala perintah-perintah Tuhan. Itulah yang kami harapkan Tuhan, dan kami butuhkan presiden yang betul-betul yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan tetapkan bagi bangsa negara Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap orang-orang yang sakit, Bapak Sukadi dan saudara kami Roland. Engkau jamah Tuhan, kami mohon Engkau menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit, dari penderitaannya Tuhan. Biar mereka boleh bangkit dari tempat tidur, berjalan dan melakukan kegiatan setiap harinya Tuhan, dengan tubuh, roh dan jiwa yang sehat. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, apabila kami telah melakukan segala dosa, kejahatan, kelakuan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, kiranya boleh menjadi penginjil untuk menyampaikan berita Injil kepada setiap orang, baik yang ada di Kecamatan Babakan Madang dan juga di tempat-tempat lain di mana Engkau memerintahkan kami untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga banyak orang boleh mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi setiap manusia, sehingga mereka boleh dibukakan telinga dan hati dan pikirannya untuk boleh merenungkan dan menyatakan dengan mulut mereka bahwa Engkau adalah Tuhan. Pakai kami Tuhan, berikan keberanian kepada setiap kami Tuhan, supaya kami boleh berani menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kehidupan kami hari demi hari. Biar Tuhan yang berkuasa, karena kami adalah milik Tuhan. Tubuh dan jiwa kami adalah milik-Mu. Biar Tuhan boleh disukakan oleh kehidupan kami dan berkenan di dalam segala penyembahan dan pujian kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kita semua bersukacita? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi ini untuk beribadah di gereja taraf kita, Jaya Sentul City. Kami berterima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah datang tepat waktu. Kami akan menyapa, adakah jemaat yang baru hadir pertama kali? Oh, itu juga selamat datang Pak. Kita mendapat ibadah yang tetap kami buka hati juga. Bapak dapat beribadah dengan kami. Sini ada ibadah 2 kali, jam 7:30 dan jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebentar kita melihat pengumuman seminggu ke depan.
Baik, itu kegiatan gereja kita seminggu depan, dan ada revisi yang untuk hari Rabu itu hanya ongkos di rumah kediaman Pak Lambok di Banana. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan hati kita juga untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Telah berkati kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami juga memohon daripada-Mu ya Tuhan untuk Kau memberkati kami sepanjang minggu ke depan ya Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terus meminta kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu melingkupi kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami boleh mempersembahkan persembahan kami yang terbaik ya Tuhan, biar kami boleh bersuka cita ya Tuhan, karena ini semua adalah untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh mempersembahkan janji-janji iman kami ya Tuhan, persembahan perpuluhan kami, bahkan persembahan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kau berkati juga kehidupan kami ya Tuhan. Kau berkati pekerjaan kami, juga kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita menyanyikan lagu kepadamu karena Engkau gembala yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu melalui firman Engkau menyegarkan hati kami, Engkau menuntun kami ke jalan yang benar, Engkau meyakinkan kami bahwa Engkau tetap Bapa yang baik apapun keadaan kami saat ini.
Engkau tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami terima janji firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah gembala kami yang baik, yang telah mati menyerahkan nyawanya demi keselamatan kami. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Jadi ke-13 kita akan baca secara bersama-sama dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Itu mari kita bangkit berdiri dan kita akan membaca. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus bertuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di nama Tuhan, silakan duduk. Pada minggu ini kita akan berbicara tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Pada minggu yang lalu kita berbicara bagaimana Yesus adalah terang dunia. Kemudian pada pagi hari ini kita berbicara bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik. Ada beberapa kebenaran mengapa Yesus adalah gembala yang baik atau disebut gembala yang baik. Kebenaran yang pertama saya catat, Yesus adalah gembala yang baik karena dia mengenal domba-dombanya dalam ayat yang ke-14. Saya tertarik agar supaya kita lebih mengerti tentang kebenaran ini. Bagaimana Yesus mengenal saya dan saudara sebagai domba-dombanya. Bahkan di bagian yang di ayat-ayat yang terakhir dikatakan domba-domba yang lain. Ada banyak orang mengatakan atau para pakar teologi mengatakan domba-domba yang lain ini bukan berbicara tentang orang Kristen. Ini berbicara tentang orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan yang mayoritasnya ada di tengah-tengah bangsa kita, yaitu keturunan Kedar dan keturunan Nebaioth. Kata mengenal ini diterjemahkan dari satu kata Yunani yang bernama ginosko, yang berarti yang pertama mengakui, kemudian yang kedua tahu, kemudian yang ketiga memahami, kemudian yang keempat memperhatikan, kelima menyadari, keenam mengetahui dengan pasti. Bahkan kata ginosko ini yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia kata mengenal ini dipakai ketika Injil Matius menuliskan bagaimana Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Ini arti kata daripada ginosko, dan ini dituliskan 222 kali di dalam Alkitab perjanjian baru. Yang pertama-tama, Yesus mengenal kita domba-dombanya. Berarti Yesus mengakui di hadapan semua orang bahwa kita adalah murid-muridnya, kita adalah anak-anaknya. Dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, ini cerita tentang bagaimana Yesus ketika dia akan ditangkap di Getsemani, dia tidak membiarkan murid-muridnya ikut ditangkap. Dia maju ke depan sebagai gembala yang baik. Dia maju ke depan dan dia mengatakan, akulah orangnya, biarkanlah mereka pergi. Di dalam terjemahan AYT, telah kukatakan kepadamu, akulah Yesus. Jadi jika kamu mencari aku, biarkanlah murid-muridku ini pergi. Yohanes pasal yang ke-18
ayat yang ke-8. Bagaimana Yesus mengakui kita di hadapan manusia, malaikat-malaikat dan Bapa di sorga. Kita tahu ayat firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33. Dikatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Kita mencari pengakuan dari Yesus bahwa benar kita adalah anaknya, bahwa kita percaya kepada dia sampai akhir hidup kita. Itu terjadi di dalam kekekalan di sorga pada hari penghakiman. Tetapi itu ditentukan dari sikap kita ketika ada di dunia ini. Yesus berkata, ketika kita tidak mengakui dia di hadapan manusia, maka dia juga tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa di sorga, bahkan di hadapan malaikat-malaikatnya yang ada di sorga. Lukas 12 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ada satu kondisi di mana Tuhan memberitahukan kepada kita, kalau engkau mengakui aku di depan manusia, maka aku juga akan mengakui engkau di hadapan Bapa, di hadapan malaikat-malaikat di sorga. Tetapi ketika kita menangkal dia, kita tidak mengakui Yesus di dalam dunia ini, maka konsekuensinya pada hari penghakiman Tuhan akan tidak mengenal kita. Saudara ingat cerita di dalam Matius pasal yang ke-7, ketika ada orang datang kepada dia pada hari penghakiman, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, aku tidak ginosko, aku tidak mengakui engkau sebagai anakku. Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku berbuat mujizat, menumpangkan tangan atas orang yang sakit? Karena dalam kehidupan mereka sebenarnya menyangkal Yesus melalui motivasi hati mereka, mencari keuntungan, memilih kasih, mengasihi satu dengan yang lain, melalui cara hidup yang tidak benar, melalui cara hidup yang mementingkan dunia ini, lebih mementingkan diri sendiri. Itu merupakan salah satu cara kita tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan akhirnya Tuhan menolak mereka. Kiranya ini menjadi awasan bagi kita, terlebih lagi dalam kehidupan ini, karena harta, karena jabatan, karena pria, karena wanita, saudara meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Saudara meninggalkan kepercayaan saudara kepada Yesus karena ingin menjadi top, karena ingin menjadi kaya, karena ingin mendapatkan satu jabatan, sehingga kita menjual nama Yesus, berpindah keyakinan dan berpindah agama kita. Saudara mungkin bisa melihat, saya lupa nama-nama mereka, tapi saudara tahu. Tapi intinya, jangan pernah kita menyangkal Yesus, baik di dalam hati, pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Amin. Haleluya. Kalau di dunia masih bisa tetap seperti ini wajahnya, tetapi di neraka, haleluya, setetes air pun katanya itu mereka terlihat. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air, kemudian taruh di mulut bibirku. Haleluya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Apa gunanya saudara di dunia ini memiliki popularitas, memiliki kekayaan, memiliki jabatan, memiliki seluruh dunia ini, kata Tuhan Yesus, tetapi itu tidak bisa menolong saudara di hari penghakiman, karena keselamatan itu tidak bisa kita beli dengan jabatan kita, dengan kegagahan dan kecantikan kita, tidak bisa dibeli dengan harta kita yang paling besar di dunia ini. Keselamatan itu hanya bisa kita peroleh ketika kita percaya kepada orang Nazaret,
tukang kayu yang hanya hidup 33 tahun. Bahkan tempat untuk meletakkan kepalanya dia tidak punya. Bahkan dalam hidupnya dia banyak difitnah, dihina, dianiaya, dia ditinggalkan. Tetapi kisah para rasul berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama itu akan menyelamatkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, dia bukan hanya menyelamatkan jiwa kita,